الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang sangat besar, yaitu kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan, dan bisa memberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini adalah sirah nabawiyah. Kita masih pada tema al-wufud wad-du'at wal-ummal. Para utusan, para dai dan para pejabat. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa setelah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah dan menguasai Masjidil Haram, maka suku-suku yang ada di sekitar kota Makkah dan di luar kota Makkah, mereka berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan utusan-utusan ini adalah pembesar-pembesar suku-sukunya, dan tujuan-tujuan mereka ini adalah berbeda-beda. Namun mereka begitu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka dengan baik, dan mereka diberikan hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan-utusan ini adalah merupakan faktor yang sangat besar dalam menyebarkan Islam di luar kota Makkah. Kita juga menjelaskan bahwa suku yang pertama yang kita sampaikan kemarin adalah yaitu Wafd Abdul Qais, utusan Abdul Qais, di mana mereka ini adalah yang tinggal, suku ini tinggal di timur Jaziratul Arab, dan di masjid mereka didirikan Jumat yang pertama di sebuah desa, namanya desa apa? Jawathi. Dan suku Abdul Qais ini, mereka mengutus utusannya 2 kali. Yang pertama pada tahun ke-5 Hijriyah. Sampai di sana kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah.
Kemudian wa marratan fi sanatil wufud. Dan yang kedua adalah pada tahun al-wufud, datangnya utusan-utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wafiduna fil marratil ula kanu 13 atau 14 rajulan. Utusan mereka yang pertama jumlahnya 13 atau 12 orang. Ya sallallahu alaihi wasallam ramau bi anfusihim 'anil raka'ibi bi babil masjid. Begitu mereka sampai di kota Madinah dan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka berlompatan dari kendaraan-kendaraan mereka. Loncat mereka langsung. Saking rindunya dan keinginan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung lompat dari kendaraannya, dari ontanya, dari kudanya, dari keldainya. Wa tabadaru ilaihi wasallimuna alaihi. Mereka berlomba-lomba untuk bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihim Abdullah bin Auf al-Ashaj. Ada salah seorang di antara mereka yang bernama Abdullah bin Auf al-Ashaj. Siapa namanya? Abdullah bin Auf al-Ashaj. Wa kana asgharuhum sinnan. Dia ini adalah orang yang paling muda di antara mereka. Fatakhallafa 'inda ar-raka'ib hatta anakhaha. Abdullah bin Ashaj ini dia tidak seperti kawan-kawannya yang lain, di mana mereka itu begitu melihat Rasulullah SAW langsung berlompatan, tidak diurus kendaraan mereka. Mereka ingin bersalaman dengan Rasulullah SAW. Ontanya dan kendaraan dibiarkan begitu saja. Bekal-bekal mereka dibiarkan begitu saja. Adapun Abdullah bin Auf al-Ashaj ini, maka onta-onta itu dirapikan. Anakhaha, didudukkan yang berserakan ini yang tidak teratur. Bisa jadi dia akan hilang, dibawa lari oleh serigala atau dibawa oleh anak-anak yang nakal. Ya, jadi Abdullah bin Auf al-Ashaj ini semua itu dirapikan. Setelah dia rapikan, wa akhraja thawbaini abyadaini falabisahuma. Lalu setelah itu dia mengambil dua pakaian yang berwarna putih, kemudian dipakai kedua-duanya. Ya, dia tidak tergesa-gesa seperti kawan-kawannya yang lain. Ini dia akan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil dua pakaian yang berwarna putih kemudian dipakai. Tsumma jaa'a haunan. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan-lahan. Hatta sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengucapkan salam kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini ya ikhwah, melihat tingkah laku dan perbuatan Abdullah bin Ashaj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya tertarik. Dia tidak seperti kawan-kawannya yang lain-lain yang tergesa-gesa. Melihat perbuatannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna fika khislatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Sesungguhnya ada pada dirimu ini dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lihat ayo ikhwah, sifat ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa sifat ini? Nabi mengatakan al-hilmu wal ana. Al-hilmu artinya adalah pemaaf, penyabar. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, lawannya adalah orang yang pemarah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka sifat pemarah ini. Bahkan orang-orang yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu." Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ada orang menahan marah karena dia terpaksa, karena dia lemah, karena dia tidak mampu membalas. Tapi di sini orang ini dia menahan marahnya padahal dia mampu membalas, mampu melampiaskan kemarahannya. Namun dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak membalas, tidak melampiaskan kemarahannya. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan khayyarahu Allahu, disuruh dia milih oleh Allah Subhanahu wa taala, min huril 'ain ayyuha sya. Ya, disuruh dia pilih bidadari-bidadari yang dia inginkan, mana saja pilih, gara-gara menahan marahnya. Ikhwani fi din azakumullah, marah itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Orang yang tidak bisa menahan marahnya, bisa jadi dia memukul, bisa jadi dia mencaci maki, bahkan bisa jadi keluar dari mulutnya kata-kata kufur wal'iyadzubillah karena kemarahannya. Bahkan bisa jadi dia membunuh. Dan betapa banyaknya, betapa seringnya kita mendengar berita tentang pembunuhan-pembunuhan yang diakibatkan oleh apa? Oleh kemarahan. Jadi sifat yang pertama yang dicintai oleh Allah yang ada pada Abdullah bin Auf al-Ashaj ini, dia adalah orangnya pemaaf, penyabar, ya, sabar, tidak membalas dan memaafkan. Ini luar biasa ini ayol ikhwan. Kemudian wal ana, tidak tergesa-gesa. Karena ikhwan fillah azakumullah, orang yang tergesa-gesa pasti hasil yang dihasilkan itu tidak baik. Ya, tapi kalau orang yang pelan-pelan, ya, sebelum utusan ini tiba di kota Madinah, dia pernah mengatakan, sayatlu'u alaikum rakbun hum min khairi ahli al-masyriq. Kalian akan didatangi oleh rombongan di mana mereka itu orang-orang dari timur yang terbaik. Ini ayol ikhwah, mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan wahyu dari Allah. Karena belum mereka datang,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yang terbaik. Lam yukrahu 'alal Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak dipaksa untuk masuk Islam. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin masuk Islam dari dalam hati mereka, tulus dari keinginan mereka, tidak ada orang yang memaksa mereka. Ya, kenapa terjadi demikian? Itu pasti adalah karena mereka telah mendengar tentang kebenaran Islam, keindahan Islam, dan bahwasanya Islam ini adalah agama yang jauh dari segala bentuk kejelekan-kejelekan dan kekejian-kekejian. Ya, di mana di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa dahulu bangsa Arab ini gemar minum, gemar judi, gemar zina, dan yang lain-lainnya. Islam jauh dari semua itu. Ya, sehingga mereka ini tertarik untuk masuk Islam tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Kemudian kata Rasulullah SAW, qad andaur rakaib. Mereka ini telah membuat tunggangan mereka lelah. Ya, mereka ini dari Bahrain datang, yang namanya orang kepingin ketemu, ya, mereka pasti apa? Terus menerus melanjutkan perjalanan. Mungkin mereka di mana seharusnya mereka istirahat 5 kali, 6 kali, namun justru mereka hanya istirahat 2 kali saking kepinginnya segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat antum ayolah ikhwah, ketika penduduk Madinah menerima berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ketika ada berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke kota Madinah, setiap pagi mereka berbondong-bondong kemana? Kemana? Gerbang? Gak ada gerbang. Kemana ya ikhwah? Kemana? Ke bukit? Enggak. Ke jalur, ke jalan yang Madinah Makkah itu. Mereka nunggu di sana, menunggu kedatangannya Rasulullah SAW. Apabila mereka sudah panas, pulang lagi. Setiap hari mereka melakukan demikian. Ya, salah satu di antara mereka yang setiap hari menunggu itu siapa? Yuk. Oh, sudah sekian tahun, wajar antum enggak ingat. Salah satu di antara mereka adalah siapa? Anas bin Malik. Nah, itu yang mereka lakukan, saking rindunya, kepinginnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, saya yang padahal dia termasuk yang setiap hari menunggu di jalan itu. Dia mengatakan, saya sudah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebelum saya melihatnya. Ya, jadi oleh karena itu mereka setiap pagi ke jalur Makkah Madinah ini untuk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap apabila matahari sudah tinggi panas, pulang mereka sekian lama. Sampai salah seorang di antara mereka yang naik ke lotengnya, ke loteng rumahnya. Lalu dia melihat dari kejauhan ada 2 orang yang berjalan. Lalu dia teriak, ada orang yang datang, ada orang yang datang. Sehingga mereka semua keluar menyambut kedatangan siapa? Kedatangannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Namun mereka salah. Yang disambut siapa? Ayo, ini murajaah ini. Sudah berapa tahun ini? Yang disambut adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dikira dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kembali lagi ya ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad amdaw ar-raka'ib. Mereka telah melelahkan tunggangan mereka.
wa afnawuz zad, dan mereka telah menghabiskan bekal mereka. Semua itu karena saking kepinginnya, saking rindunya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li Abdul Qais, ya Allah ampunilah dosa-dosa suku Abdul Qais. Falamma ja'uhu, begitu mereka datang suku Abdul Qais ini, Nabi mengatakan, marhaban bikum ghaira khazaya wala nadama, selamat datang bagi kalian, ya, ghaira khazaya, tanpa ada kesengsaraan, tanpa ada rasa kehinaan, dan tanpa ada rasa penyesalan. Maksudnya adalah, ya, selamat datang, di sini kalian akan mendapatkan segala bentuk-bentuk kebaikan. Ya, di sini kalian tidak akan disengsarakan. Di sini kalian tidak akan menyesal. Ya, bagaimana dia akan menyesal? Ya, dia akan belajar Islam yang merupakan agama yang hak, yang dari dulu mereka rindukan. Kemudian wasa'aluhu an amrin faslin ya'maluna bihi, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang suatu perkara yang tegas. Maksudnya yang tegas di sini yang bisa membedakan antara kami dan kaum kami. Ya, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bisa membedakan antara kami dan kaum kami. Ya. Jadi mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kita istirahat dulu 2 hari 3 hari supaya kita hilang lelah kita ini baru ajarkan kami. Enggak. Dia begitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka langsung belajar. Ya. Kemudian apa? Wa yukhbiruna bihi man wara'ahum. Ya. Tujuan mereka itu belajar adalah untuk mengajarkan orang-orang yang ada di desa mereka. Jadi mereka ingin mendapatkan ilmu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kebanyakan kita, kekurangan kita di sini. Ya, kita mempelajari ilmu, kita ngaji dan kita mendapatkan ilmu hanya sekedar untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga dia tidak berdakwah. Setidak-tidaknya dia berdakwah di keluarganya atau tetangganya atau teman-temannya. Ingat ayo ikhwah, bahwa ini adalah masalah yang sangat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan melangkah kaki seseorang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Yang pertama, tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya itu. Ya, dihabiskan di sawah atau di pasar atau di kantor atau di mana dihabiskan dia. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang usia mudanya, diapakan usia mudanya itu. Ya, kalau kita muda bisa kita menghafal. Ya, kita mau sholat lama-lama bisa karena kita masih kuat kita beribadah. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji anak muda yang taat beribadah, yang memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahf.
Di dalam suratul Kahf Allah Subhanahu wa taala memuji anak muda. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innahum fityatun, anak muda. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ya, mereka itu adalah anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, dan kami tambah petunjuk untuk mereka. Tidak sampai di sana, wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Ya, sehingga supaya iman ini tidak lepas dari mereka, supaya mereka tidak tergelincir ke dalam maksiat. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu, terus apa kata mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ya, mereka berdakwah, mereka berani karena diikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan iman itu di dalam hati mereka, maka mereka dengan berani mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan mohon, kami tidak akan minta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mereka ini belajar, minta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka sampaikan. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya, di mana dihabiskan masa mudanya itu. Kemudian wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu, diamalkan atau tidak, disampaikan kepada orang lain atau tidak, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, nanti tidak ada alasan seseorang yang akan mengatakan, ya Allah, saya takut, saya sendirian di desa saya itu. Ya, tidak ada teman saya sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha, kepadakulah sepantasnya engkau takut. Kalau selain aku dia tidak punya sorga, dia tidak punya neraka. Aku yang punya sorga dan aku yang punya neraka. Rezekimu di tanganku, nyawamu di tanganku. Untuk apa engkau takut kepada selain aku? Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa yukhbiruna bihi man wara'ahum, dan mereka akan mengajarkan orang-orang yang ada di desa mereka. Fa amarahum bi arba', lalu mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan 4 perkara. Atau diajarkan mereka 4 perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang diajarkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syahadat an la ilaha illallah? Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Walam yakun qad furidal hajju idzaka falam ya'mur bihi, dan pada saat itu haji belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan rukun yang kelima, yaitu rukun haji. Faham sampai di sini ya ikhwah? Hah? Faham apa enggak? Baik. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Ya, yang menjadi apa? Sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa Abu Bakar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa? Pembimbing jamaah haji. Sementara di sini dikatakan belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka haji. Ya, jadi haji yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah sesuai dengan apa? Syariat yang sebelumnya. Makanya kita katakan di kajian itu,
Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk berhaji di tahun itu supaya dia umumkan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrikin bahwa cara-cara yang seperti ini telah diganti oleh Allah. Dulu mereka kalau berhaji dalam keadaan apa? Tawaf, mereka dalam keadaan bagaimana? Telanjang. Ya, Rasulullah SAW tidak senang itu. Maka diutuslah Abu Bakar untuk menyampaikan kepada semua orang yang berhaji di tahun itu bahwa ini sudah dibatalkan oleh Allah. Kemudian mereka bertalbiyah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, ini adalah talbiyah yang penuh dengan kesyirikan. Semua ini diganti oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi hajinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu sesuai dengan syariat yang sebelumnya. Ya. Faham sampai di sini ayo ikhwah? Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diwajibkan kepadanya ibadah haji ini. Namun ibadah haji itu sudah ada, namun sesuai dengan syariat apa? Nabi-nabi yang sebelumnya. Walam yakun qad furidal hajj idzaka falam ya'mur bihi. Wa talaba minhum an yu'tu min al-maghnam al-khums. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka, apabila kalian menang dalam satu peperangan, maka kalian harus bayar 1/5-nya ya dari harta rampasan perang itu. Kemudian wa nahahum amma yuskiru minal asyribah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka minuman-minuman yang memabukkan. Karena dahulu ya ikhwah, orang Arab ini sangat gemar minum khamr. Bahkan kita katakan di awal kajian itu, kalau ada tamu lalu tidak disuguhi khamr, mereka tersinggung, mereka tidak senang, dan dia akan pulang nanti mengatakan, saya mendatangi Bani Fulan, namun saya tidak disuguhkan khamr. Ya, tidak disuguhi saya khamr, dan ini akan tercela, kabilah itu akan tercela karena tidak menyuguhkan khamr. Ya, bahkan ikhwani fiddin azakumullah, di syair-syair mereka membanggakan minuman-minuman khamr ini. Nah, Rasulullah SAW melarang mereka dari segala minuman yang dapat memabukkan. Wa kanu yukthiruna minha. Dan suku Abdul Qais ini adalah orang yang sangat gemar minum khamr. Ya. Dan yang dikatakan khamr ini adalah ummul khaba'ith. Kemudian wa nahahum aydan 'anil awani allati kanu yantabiduna biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menggunakan bejana-bejana yang mereka gunakan untuk apa? Membuat khamr. Ikhwani fi din azzakumullah. Dulu sering saya lihat orang-orang di Lombok Timur itu bokah itu dikeringkan, lalu dalamnya itu dikeluarkan isinya, kemudian dipakai dia sebagai apa, naruh, menyimpan biji-bijian. Apa namanya di sini? Ada di sini? Buah apa? Iya, kayak besarnya begitu. Ya, bokah itu sudah. Ya, itu dalamnya dikosongkan kemudian dikeringkan. Itu dipakai untuk sebagai apa namanya? Sebagai kantong, ditaruh biji-bijian di sana. Mungkin ketika mereka akan nanam. Kalau di sini apa namanya itu? Masa di sini nggak ada? Iya. Nah, dahulu mereka itu seperti itu. Ya. Buah-buahan mereka simpan di bejana yang seperti itu supaya dia cepat mabuk, supaya cepat jadi khamr. Ya, dilarang mereka oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian menyimpan gandum, korma, anggur di bejana-bejana yang seperti itu, supaya jangan dia jadi
khamr. Jelas ayol ikhwah? Ya. Wanahahum aidan 'anil awani allati kanu yantabiduna fiha. Dilarang mereka menggunakan bejana-bejana yang dahulu mereka gunakan untuk apa? Membuat khamr. Ya, karena bejana-bejana yang seperti ini bisa mempercepat apa namanya ini? Proses proses fermentasi ini sehingga dia cepat menjadi khamr. Amal wafadah as-saniyah, adapun kedatangan mereka yang kedua kalinya, fakana fihim 40 rajulan. Mereka itu kedatangan mereka yang kedua, jumlah mereka adalah 40 orang. Fihimul Jarud ibn al-Ala al-Abdi. Ya, ada di antara mereka di kedatangan mereka yang kedua, jumlah mereka 40 orang. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi. Kana nasraniyan fa aslama wa hasuna islamuh. Al-Jarud ibn al-Ala ini asalnya dia adalah orang Nasrani. Ya. Kemudian dia masuk Islam dan Islamnya menjadi Islam yang baik. Kemudian baqiya min waqtina Ustaz. Habis? Intaha? Adhan? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Habis waktu.